Kemudian yang keempat, teknik pengenceran berseri atau serial dilation. Digunakan jika mikroba dalam kultur campuran ada dalam jumlah yang lebih besar daripada mikroba lain. Contohnya kita ingin melihat si Staphylococcus lactis dalam susu asam, jadi pasti banyak jumlahnya. Maka supaya dia ketika kita tanam tidak membentuk koloni sehingga tidak bisa kita lihat perselnya, maka kita langsung lakukan pengenceran. Jadi pengencerannya sampai biasanya 10 pangkat min 6 ya. Jadi misalnya 1 mili sampel yang isinya adalah bakteri yang ada dalam susu asam, kita masukkan ke dalam 9 mili Aquades. Kemudian diambil 1 mili dimasukkan dalam 9 mili Aquades juga. Jadi yang sini 1/10, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, 10 pangkat 5, sampai 10 pangkat min 6. Jadi biasanya nanti ketika kita tanam di dalam cawan Petri, biasanya yang 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 2 ini biasanya terlalu banyak koloni, sehingga tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita amati. Nanti mulai 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4 sudah mulai berkurang koloninya, dan semakin ke 10 pangkat min 6 maka semakin sedikit koloninya. Jadi kita bisa lihat dalam bentuk sel. Ada beberapa metode inokulasi mikroba atau bakteri. Yang pertama yaitu metode sebar. Setetes inokulum diletakkan dalam sebuah medium agar nutrien. Jadi inokulum atau bakteri yang mau ditanam tadi diletakkan di medium nutrien agar atau agar nutrien yang telah kita tuangkan ke dalam cawan Petri atau Petri dish menggunakan batang kaca yang bengkok dan steril. Nah, inokulasi itu disebarkan dalam medium batang yang sama, dapat digunakan untuk menginokulasi tempat-tempat yang lainnya. Nanti bentuknya akan bentuk koloni-koloni yang berpisah. Seperti ini contohnya, ada filiform, echinulae, papillat, bidet, philos, plumos, itu
contoh hasil inokulum menggunakan metode sebar, jadi ditusuk di dalam batang kaca. Nanti kalau kalian praktikum inokulasi bakteri, silahkan dilihat berbentuk apakah bakteri yang telah kalian tebar. Kemudian metode tusuk. Metode ini menusukkan ujung jarum ose yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Jadi kalau bentuknya tabur itu nanti bentuknya kayak bentuk koloni, kemudian kalau yang metode tusuk bentuknya di dalam seperti yang gambar 2.2. Yang ketiga adalah metode gores. Metode ini sebenarnya lebih menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi maupun dari segi waktu. Tapi perlu keterampilan dan latihan yang khusus ya. Penggoresan yang sempurna itu akan menghasilkan koloni yang tidak tercampur atau terpisah-pisah. Jadi caranya inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan Petri dengan jarum pindah atau namanya dengan loop inokulasi. Nah, di antara garis-garis goresan itu akan terdapat sel-sel yang cukup terpisah sehingga dapat tumbuh menjadi koloni. Dalam pengerjaannya terkadang berbeda pada masing-masing laboratorium, tapi tujuannya itu hampir sama untuk membuat goresan sebanyak mungkin pada lempeng dengan medium pembiakan. Ini sama seperti yang tadi metode untuk isolasi, bentuknya ada yang strict plate, ada yang bentuknya zigzag dan seperti itu untuk metode gores. Yang keempat adalah menggunakan metode tuang. Isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Dasar melakukan pengenceran adalah penurunan jumlah mikroorganisme sehingga pada suatu saat hanya ditemukan satu sel dalam satu tabung. Nah, dengan selain dari tabung menggunakan metode tuang, jadi mengencerkan medium dalam media agar yang telah dicairkan dan dinginkan kembali dan disejawantkan. Ini metode tuang untuk inokulasi bakteri ini hampir sama dengan pada metode isolasi bakteri. Jadi diambil 1 mili atau 0,1 mili bakteri yang suspensi bakteri, kemudian ditambahkan nutrien agar yang telah didinginkan, kemudian digoyang-goyang dan dilakukan inkubasi. Nah, selanjutnya tadi kan setelah proses isolasi kan identifikasi ya. Nah, untuk identifikasi itu biasanya ada yang morfologi, nutrisional, dan kultural. Kalau yang morfologi kita amati nanti ukurannya, bentuknya, adanya flagellanya, kapsul atau sporanya dengan bantuan mikroskop, baik dengan pewarnaan maupun tidak. Kemudian nutrisional, bantuan senyawa kimia dan kondisi fisik khusus, yaitu suhu, cahaya, gas yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Yang ketiga adalah kultural, penentuan tampilan mikroba pada berbagai macam media. Bentuk koloninya, permukaan koloninya, tepi koloninya, seperti yang saya terangkan di pertemuan yang lalu tentang bakteri ya, jenis-jenis bentuk permukaan tepi koloni seperti apa. Ini contoh karakteristik morfologis, pengamatan ukuran, bentuk, dan susunan selnya, adanya flagellanya atau tidak, adanya kapsul atau spora, kemudian pewarnaannya ada atau tidak. Ini menggunakan karakteristik morfologinya. Yang sebelah kiri adalah Aspergillus dan Streptomyces, yang sebelah kanan adalah E. coli dan Penicillium. Nah, ini contoh bentuk dan susunan sel. Jadi nanti setelah kalian melakukan isolasi bakteri, dicek bentuknya apa, Coccus, Bacillus, Pyrrhus. Jadi misalnya kita mengisolasi bakteri E. coli. Kita tahu bahwa bakteri E. coli itu bentuknya adalah basil. Nah, setelah kita lakukan morfologi bentuk selnya, ternyata kok yang bentuknya Coccus, berarti pada saat isolasi atau inokulasi tadi ada bakteri lain atau pencemaran karena kita tidak melakukan pembiakan secara aseptis. Jadi masih ada kontaminasi dari bakteri jenis lainnya.
Kemudian karakteristik kulturalnya. Jadi nanti saat kita melakukan isolasi bakteri atau inokulasi bakteri menggunakan media cawan agar cawan yang padat menggunakan cawan Petri, nanti kalian lihat bentuknya gimana morfologinya. Round kah, irregular kah, filamentous kah? Terlihat di dalam cawan Petrinya. Kemudian sampingnya kelihatan tidak entir atau filamen. Kemudian elevasinya gimana, flat, convex. Nanti silahkan kalian saat praktikum mikrobiologi dilihat hasil inokulasi atau isolasi bakterinya. Nah, ini contoh hasil isolasi atau inokulasi pada menggunakan kultur pada agar miring. Nanti silahkan dicek bentuknya apakah foliform, esinulat, papillat, vilos, plumose, spreading, bidet, effuse, foliform. Itu contoh-contoh jenis kultur pada agar miring setelah jadi inokulasi bakteri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang medium untuk pertumbuhan bakteri. Nah, untuk mediumnya sendiri ini ada jenis-jenisnya ya yang digunakan karena sesuai dengan lingkungan dan juga kebutuhannya komposisinya apa saja. Nah, menurut Blexer ini ada 7 jenis medium berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu media umum, adalah jenis media yang ditambahkan bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya adalah Na atau nutrien agar. Kemudian medium khusus merupakan medium untuk menentukan tipe pertumbuhan mikroba dan kemampuannya untuk mengadakan perubahan-perubahan kimia tertentu. Misalnya medium tetes tebu untuk Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga, medium diperkaya atau enrichment media merupakan jenis media yang ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam suatu campuran berbagai mikroba. Contohnya coklat media dan yeast ekstrak Papacium nitrat agar. Kemudian medium selektif merupakan medium yang ditambahkan bahan-bahan tertentu yang akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Jadi yang kita inginkan itu yang akan tumbuh karena yang lainnya kita hambat. Contohnya adalah inhibitor yang digunakan berupa antibiotik, garam, dan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi hanya mungkin mikroba yang kita inginkan yang tahan antibiotik yang akan tumbuh. Kemudian yang kelima, medium diferensial merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensia tertentu sehingga mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jenis lainnya. Kemudian yang kelima, medium penguji atau essay medium, yaitu medium dengan susunan tertentu yang digunakan untuk pengujian senyawa-senyawa tertentu dengan bantuan bakteri, misalnya untuk menguji vitamin-vitamin, menguji antibiotika, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah media perhitungan jumlah bakteri. Biasanya digunakan untuk menghitung jumlah bakteri pada suatu bahan, misalnya E. coli dalam air sumur. Nah, selanjutnya untuk medium pertumbuhan bakteri ini berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu ada namanya medium cair, yaitu medium yang tidak mengandung agar. Medium ini dibuat dengan bahan alami yang sebelumnya harus diekstrak dari beberapa tempat. Medium alami tersebut lebih sukar dilakukan, maka sekarang ada dalam bentuk siap pakai ya, mediumnya itu. Contohnya adalah nutrien broth, kemudian pepton glucose extract, MEB dan TSP. Yang kita bahas di sini adalah jenis yang paling sering digunakan untuk media pertumbuhan mikroba. Yang pertama yaitu BGLB atau Brilliant Green Lactose Broth. Itu sejenis media yang digunakan untuk mendeteksi bakteri jenis coliform atau bakteri gram negatif dalam air, makanan, dan pada produk lainnya. Media ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, jadi hanya gram negatif yang dapat hidup.
ada atau tidaknya bakteri dalam media itu ditandai dengan terbentuknya asam dan gas yang disebabkan karena fermentasi laktosa oleh bakteri golongan E. coli. Yang kedua itu nutrien broth, merupakan media untuk mikroorganisme yang berbentuknya cair. Intinya sama dengan nutrien agar. Nutrien broth ini dibuat dengan cara larutkan 5 gram pepton, kemudian 3 gram ekstrak daging di dalam 850 ml air destilasi atau air aquades. Kemudian diatur pH-nya sampai pH-nya 7. Kemudian diberikan lagi air sampai 1000 ml. Kemudian disterilasi dengan autoclave. Yang ketiga adalah lactose broth. Digunakan untuk menumbuhkan bakteri jenis Salmonella dan bakteri coliform dari makanan, air, dan hasil ternak. Isinya adalah pepton 5 gram per liter, ekstrak daging sapi 3 gram per liter, laktos 5 gram per liter. Adanya reaksi enzimatis gelatin dan ekstrak sapi memberikan sumber karbon dan nitrogen untuk pertumbuhan bakteri pada lactose broth. Laktosanya adalah karbohidrat dan fermentasi laktosa dibuktikan dengan timbulnya gas. Jadi Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae ini dapat tumbuh baik dengan cara memproduksi gas. Jadi dalamnya itu nanti ada namanya tabung Durham. Jadi kalau media bentuknya cair pada lactose broth dan Brilliant green lactose broth itu diberikan namanya tabung Durham. Di dalamnya ada tabung Durham. Jadi nanti ketika belum tumbuh ada bakteri, tabung Durhamnya tidak berbentuk ada gelembungnya, tapi kalau dia mengandung bakteri coliform akan membentuk gelembung dan juga akan berwarna sedikit keruh. Selanjutnya medium pertumbuhan bakteri yang kedua yaitu medium semi padat, yaitu medium yang mengandung 15% agar sehingga setelah dingin medianya menjadi padat. Medium ini lebih efisien dan lebih efektif biasanya. Contohnya yang pertama yaitu PDA atau potato dextrose agar. Merupakan salah satu media yang baik digunakan untuk membiarkan suatu mikroba baik berupa cairan cendawan atau fungi, bakteri maupun sel makhluk hidup. Medium PDA ini merupakan jenis media biakan dalam bentuknya padat. Nah, untuk yang jenis PDA ini isinya adalah potato ekstrak 40 gram, dextrose 20 gram, dan agar 15 gram. Tapi yang paling sering digunakan kalau PDA ini biasanya untuk identifikasi kapang dan kamir karena isinya adalah karbohidrat. Kemarin udah saya jelaskan kan kalau kamir dan kapang itu suka di bahan makanan yang tinggi karbo. Sementara yang untuk bakteri nanti menggunakan namanya Na atau nutrien agar. Dalam medium Na ini terkandung pepton, yeast, dan beef extract yang berfungsi sebagai nitrogen dan sumber karbon serta sumber vitamin dan beberapa senyawa lain yang membantu pertumbuhan bakteri. Nah, pada medium ini terkadang juga ditambahkan dengan garam NaCl untuk menyeimbangkan tekanan osmotik sel bakteri dalam medium agar bakterinya tidak mati. Biasanya medium ini sudah tersedia dalam bentuk instan, jadi kita tidak harus mencampurkan berbagai jenis pepton, yeast, dan beef extract. Kemudian yang ketiga yaitu plate count agar atau PCA. Merupakan sebuah media pertumbuhan mikroorganisme yang umumnya digunakan untuk menghitung semua jenis bakteri. Yang bakterinya biasanya tumbuh pada makanan, susu, air limbah, dan sampel-sampel lainnya menggunakan metode TPC. Jadi PCA ini biasanya untuk menghitung bakteri menggunakan metode total plate count. TPC seperti apa nanti diterangkan di pertemuan berikutnya.
Nah, penggunaan PCA ini untuk menghitung total semua jenis bakteri ini sudah sangat lama dilakukan. Bahkan industri-industri seperti makanan, produk susu, dan juga pengolahan limbah sudah menerapkan perhitungan jumlah total bakteri ini sesuai standar menggunakan plate count agar atau PCA. Isinya adalah nanti bentuknya sudah dalam bentuk instan ya, jadi tidak perlu untuk kita membuat sendiri. Jadi rata-rata yang sekarang itu membuat media ini sudah adalah bentuk bubuk, kita tinggal nimbang sesuai yang ada dalam instruksi di botolnya. Kemudian media pertumbuhan bakteri yang ketiga yaitu berdasarkan sifat itu medium semi padat, yaitu media yang mengandung 0,3 sampai 0,4% agar sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat, dan tidak cair. Medium ini dibuat dengan tujuan supaya pertumbuhan mikroba dapat menyebar ke seluruh media, tetapi tidak mengalami percampuran sempurna jika tergoyang. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Selamat belajar. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas ya, jadi silakan dipahami materinya. Memang sedikit sulit untuk metode isolasi ini. Bila belum paham, nanti kita bisa diskusi menggunakan media Google Classroom atau menggunakan video conference. Silahkan PJ-nya nanti silahkan WA ke saya menggunakan media apa untuk diskusinya, karena sepertinya ini materinya agak susah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.